Adi sekali-sekali biar ngerasain jadi gua gimana rasanya viral, ya kan? Ya kan? Ntar gue telepon Adi, gue kasih semangat ya. Kok Adi sih? Kan yang ngurusin bis Mas Dimas. Ntar gue kasih semangat ke Mas Adi sama Mas Dimas. Semangat ya, kakak-kakakku, adik-adikku. Sekali-sekali gantian lu ngerasain pada viral gue. Ya lu gak usah sok galak. Yang lagi puyang bukan lu doang. Apakah bener Mas ada kaitan sama kru sama komputer mencuri? Kalau dilihat dari modus operandinya enggak. Sindikat kayak gitu yang model modus operandi kayak gitu, mereka nggak akan mau bermain sama kru. Orang mereka beli tiket. Yang biasanya coro-coro yang biasa main sama kru itu yang model naik di jalan, bis-bis omprengan. Terus kalau malam suka masuk ke kolong-kolong kursi, ngutil, nah itu. Tapi kalau yang modus operandinya kayak gitu itu elit Mas. Mereka bakal keep silent, nggak bakal mau mereka kerja sama kru. Buat apa? Kok Mas Rian tahu? Lah, Mas, gua punya sejarah ngebersihin yang kayak gitu. Ya, dulu sindikat yang gua bersihin, ya dalam artian bersihin tuh bukan kok gua gebukin, bukan. Jaringannya terlalu besar buat dihabisin. Itu Rawamangun, dulu Semarang sama Salatiga, Mas. Itu ada pemainnya, Mas, ada kubu-kubunya, dan modus operandinya sampai sekarang masih sama. Yellow patch kalau enggak keramik. Nah. Dan modus operandi mereka nggak akan pernah mau mereka bekerja sama kru karena itu berbahaya buat mereka, Mas. Jadi dugaan atau tuduhan dia kerja sama kru gua tepis habis. Karena gue pernah ngurusin kayak gini juga. Ini sindikat ini dulu pernah, Mas. Di IG ada yang komen dilakban ulang padahal dalam bagasi. Loh, hilangnya di bagasi apa di kabin, gue tanya. Hilangnya di bagasi atau di kabin? Terminal Pulau Gadung dulu banyak. Kalau Terminal Pulau Gadung ada, tapi nggak separah Rawamangun, Mas. Yang banyak dulu Rawamangun. Karena rata-rata kayak gitu dia necis, Mas. Kabin atas hilangnya, oh siap. Kalau hilangnya di bagasi, gue bakal nyalain krunya. Maksudnya krunya yang bertanggung jawab, nyalain mah enggak. Namanya orang kilap mungkin kan. Tapi kalau hilangnya di kabin, enggak. Gue sepakat sama statementnya Rosin. Kalau hilangnya di bagasi, perusahaan tanggung jawab. Tapi kalau hilangnya di kabin atas, gue dulu ngebersihin yang jaringan Rawamangun itu tahun 2009. Baru-barunya gue di Rawamangun itu bis kita dikerjain dulu, Mas. Sama modus operandinya. Dulu pemainnya orang-orang Semarangan. Gue samperin, Mas. Gue samperin buat teman-teman ijo-ijo dulu. Kalian mau berhenti nggak di HR? Ngerjain HR. Memang ada kompensasinya memang pada saat itu. Banyak sindikat-sindikat kayak gitu, Mas. Gengnya beda-beda, tapi modus operandinya sama. Apa? Dulu pernah di Pulau Gadung, pernah ditodong pakai pisau, dipaksa beli tiket. Lah, yang gue ceritain itu yang tukang jam, yang gue tendang itu, Mas. Sampai jamnya berantakan, nyerosot ke depan sampai dia nawarin jam, ya kan? Pedagang asongan, Mas, Pulau Gadung. Dia nawarin jam. Tahun 2004-2005. Zaman kita masih punya non AC. Dia lagi nawarin jam. Jamnya tuh ditaruh di paha penumpang, Mas. Jadi dia bawa jam banyak nih. Ditaruh paha penumpang satu, kanan kiri, sampai ke belakang. Lah gue tuh di baris yang panjang itu loh, Mas, di kursi yang panjang lagi baca koran, begini. Sambil ngeliatin depan. Lah terus tiba-tiba mungkin dia kesel kali ya. Dari belakang kan diambilin lagi jamnya, kagak ada yang beli. Lah ada penumpang yang di baris sekitar nomor 3 atau nomor 4. Itu megang-megang jamnya dilihat-lihat begini.
Dipaksa suruh beli mas sama dia mas. Kelihatan agak cekcok, gue nggak dengar percakapannya kayak apa, tapi nadanya makin tinggi, terus ngeluarin pisau mas. Koran gue buang, gue lari, gue tendang mas. Jamnya berantakan. Jamnya diambilin penumpang gratisan, orangnya kabur. Gue pernah Pulau Gadung dulu tahun 2004 lah. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Kayaknya emang perlu Mas Rian nih buat sunggah lah. Gila apa lu mas? Sekelas Rosalia mas. Orang-orang eksternalnya, internalnya, kuat mas. Lu jangan remehin Rosalia. Gua yakin mereka nggak akan tinggal diam. Dicari pasti sama Rosalia. Pasti, nggak mungkin nggak. Rosalia perusahaan gede mas. Jaringan eksternal internalnya kuat. Jangan salah lu. Orang-orang lapangannya lebih ganas dari gua mungkin. Pasti dicari sama mereka. Nggak mungkin mereka ngebiarin bisnya jadi TO, target operasi sindikat-sindikat gitu. Kaosnya Mahendra aku udah punya. Makasih. Hampir Klaten mas, aku Jumat ke Klaten mas. Di pasar dan ditodong. Bos, wah, makasih banyak mas. Ya, mas. Sering lihat di YouTube aja nih. Ini produk sampean nggak ada gagalnya emang. Enak banget. Maaf ya. Bos. Kalian kalau nggak nyobain, ini baksonya mas. Gua kan jarang makan bakso mas. Emang gua nggak begitu suka bakso. Tapi ini bakso yang satu ini masuk ke mulut, main pingpong di dalam mas. Saking kenyalnya. No, minta satu lagi dong. Bakso ini gua makan, malah main pingpong di dalam. Apa? Oh, apa sih cita? Yes, mana? Artinya apa garangan? Artinya ya bikin darah. Rasanya begitu. Dik, mie Yamin lu punya saingan dik. Ini enak, hampir sama kayak mie lu, enak nih. Serius. Mie Yamin lu punya saingan. Apa? Dimasuk udah lah. Ya begitulah Pulau Gadung. Ini di Kaliurang KM 14,5 mas. Nama tempatnya restoran kita, Mie Bakso Mahendra di Kaliurang sebelah utaranya UI. Kalau kata Nek Carlos, Beautiful grill. Tapi tak lawan mas, aku bilang ayo berangkat. Cowok harus gitu. Cuma 17.000 segini.
bakmi golek cawang lewat. Bakmi golek yang di Cawang kan dulu gue pernah bilang ke kalian tuh, itu enak banget mie Yamin mas. Bakmi golek yang di Cawang itu. Abis ngerasain ini mas, bakmi golek Cawang disalip nggak pakai sen. Ayam tumino. Sama Tumino beda. Ini kan Yamin, itu mie ayam. Ah. Rp17.000 porsinya, lewat mana? Mas Wildan, makan mas. Dik, kalau sawinya gue doyan, yang gue nggak doyan daun bawang nih. Surabaya lebih bahaya. Lah kan gue dulu ditusuk orang buat yang kedua kalinya di Bungur mas, di Surabaya tahun 2010-11 lah. Gue pernah cerita sama kalian kan, gue tuh selama di jalan ditusuk orang dari belakang 2 kali. Yang pertama dari samping, itu di Cirebon 2003 lah, 2004 apa 2005 ya. Kalau yang kedua di Surabaya di Bungur. Gue udah bilang mas, ini harus dijual di restoran saya di Kuningan. Gue beli dari dia modal 15.000, gue jual di Kuningan 40.000. Mbak Taji, Sabtu kalau nggak Minggu aku udah sampai Jakarta mbak. Makanan favorit sate mas. Masuk rumah sakit nggak? Nggak tembus mas. Yang kedua kena laptop. Yang pertama ketangkep tangan. Masukin sel enggak? Kemarin DM saya mas. Enggak mas, selesai di situ juga. Baru kemana? Oh, saya ada di Wonogiri. Saya ngelunasin. Tetelannya, wah. Apa? Apa? Ada menu tetelan, enak banget. Nah, bilang siap mas.